Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas Shutterstock lagi ya. Ada beberapa request di kolom komentar tentang beberapa video yang berkaitan dengan Shutterstock yang sudah aku upload, bahwasannya ada beberapa yang ingin dibuatkan tutorial dari dasar banget. Oke, mungkin dasar di sini adalah yang mereka maksud adalah untuk tahapan persiapan file. Ya, memang sih di beberapa video sebelumnya yang sudah aku rilis itu aku membahasnya secara teknis, yang apa ya, yang sudah tahap kelanjutan gitu. Jadi enggak dari dasar. Nah, untuk hal ini aku akan menyampaikannya dari dasar, yaitu tahapan persiapan file, yang dimana ini banyak sekali orang yang gagal approve filenya atau diterima filenya di Shutterstock gara-gara masalah ukuran file. Oke, kita akan bahas tuntas di video kali ini. Sebelum itu, kita lihat intronya dulu, guys. Oke, langsung aja. Nah, biasanya untuk tahapan file ini di beberapa agensi microstock, salah satunya adalah Shutterstock ini, mereka mempunyai ketetapan, dan ketetapan ini setelah aku simpulkan dan baca-baca, memang hampir sama dan dibilang sama di setiap agensi, memiliki aturan persiapan file yang sama. Aku lihat di Shutterstock dan di Freepik, untuk filenya itu syaratnya sama ya, untuk ukuran filenya itu. Hanya saja yang membedakan adalah jika kita di Shutterstock kita hanya upload IPS-nya aja, file IPS-nya aja, sedangkan di Freepik kita harus upload file IPS dan file gambar format .jpg dengan nama yang sama. Jadi hanya beda di situ. Untuk filenya semuanya sama. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini aku kutip dari silvianatalia.com ya. Di sini artikel tentang Shutterstock. Dia tulis bahwasannya minimal berukuran 4 megapiksel dan maksimal 25 megapiksel. Nah, maksudnya adalah apa? Banyak sekali orang yang keliru di hal ini. Orang-orang berpikir bahwasannya ukuran ini adalah ukuran file atau size yang bisa kita lihat pada bagian sebentar aku cek dulu untuk file yang sudah publish. Nah, banyak sekali yang mengira untuk ukuran file ini adalah untuk ukuran file yang ada pada IPS-nya ini, size-nya. Bukan, teman-teman ya. Keliru. Ini bukan hal yang dimaksud dari ketentuan persiapan file di Shutterstock. Ini hanya sebagai size file tersebut. Aku juga banyak size dari beberapa aset yang ada, yang dimana itu ukurannya kurang dari 4 megapiksel ya, karena kan terlalu ada yang simple sehingga kurang dari 4 megapiksel. Nah, contohnya aset ini. Nah, ini kurang dari file IPS-nya, aku buka, kurang dari 4 MB ya, kurang. Nah, tapi ini tetap di approve dan tetap masuk juga gitu kan. Nah, jadi intinya bukan dari size ininya teman-teman, melainkan adalah size artboard atau dokumen yang ada pada file yang akan kita upload. Oke ya, teman-teman harus bisa membedakan itunya dulu. Minimal ukuran 4 megapiksel ini bukan size filenya,
melainkan ukuran artboard atau ukuran dokumen pada file ilustrasi yang akan kita buat. Oke, cara mengukurnya gimana? Ini kan ukuran minimalnya adalah 4 megapiksel dan formatnya IPS 8 atau IPS 10 untuk upload di Shutterstock gitu ya. Nah, cara menghitungnya kita butuh kalkulator ya. Nah, dasar dari ukuran yang aku pakai biasanya adalah 2100 pixel. Kita coba masuk di Adobe Illustrator-nya. Pada bagian ini kita ganti unitnya menjadi pixel. Nah, kita ganti misalnya aku pengen ilustrasinya ini berukuran bentuknya itu adalah kotak. Nah, kotak berarti biasanya harusnya ukuran sudutnya adalah sama. Untuk mengejar ukuran 4 megapiksel, nah, kita perlu kalkulator. Kita cari yang bisa mendapatkan hasil 4 megapiksel. Kita coba 1800 kali 1800. Nah, ini masih kurang teman-teman. Jadi, ketika teman-teman buat file untuk upload di Shutterstock, pastikan untuk ukuran kanvasnya ini atau ukuran artboardnya ini lebih dari 4 juta setelah dikalikan. Nah, berarti kalau 1800 itu kurang, kita coba naik ke 2000 pixel kali 2000 pixel. Nah, totalnya adalah 4 juta pixel atau 4 megapiksel. Ini sudah cukup untuk ukuran artboard dan pasti di approve ya teman-teman. Nah, kita juga akan melakukan eksperimen ketika filenya itu kurang dari 4 megapiksel dan lebih dari 4 megapiksel. Nah, kalau ini sudah cukup, tapi alangkah baiknya adalah teman-teman lebihkan sedikit, yaitu 2100 kali 2100 pixel untuk ukuran kanvasnya. Nah, berarti kita buat di sini 2100 dikalikan dengan 2100 pixel. Nah, jika sudah kita pilih create, nah dan dapat kotak seperti ini. Nah, ilustrasi yang sudah kita buat atau file yang kita buat, kita akan pindahkan ke bagian dokumen yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Oke ya, kita pisah, layarnya berbeda. Ini kita kasih background sampai muncul intersect seperti ini. Oke, backgroundnya kita ganti menjadi warna yang berlawanan. Nah, ini untuk tahap persiapan file dan teman-teman tinggal di save ke IPS 10, itu pasti akan langsung approve. Nah, misalnya kita pengen upload filenya ini ataupun ilustrasinya ini bentuknya bukan kotak melainkan persegi panjang gitu ya. Contohnya seperti misalnya aku cek dulu. Nah, coba aku cek di akun aku. Nah, contohnya misalnya teman-teman pengen upload atau submit dengan berukuran yang panjang seperti ini ya untuk desainnya. Itu rumusnya sama. Teman-teman cari jumlah perkalian yang totalnya itu 4000 pixel ya kan. Nah, jika kita pengen memanjang, kita coba dengan ukuran misalnya tingginya kita coba 600. Oke ya. Dikalikan dengan lebarnya kita buat misalnya 2100. Nah, itu hasilnya masih 1 juta pixel. Berarti kurang ya kan. Nah, kita coba 1000 dikalikan dengan panjangnya ini misalnya ini 4000 gitu ya. Nah, ini sudah pas 4 juta pixel. Jadi ketika teman-teman bikin orientasi size-nya itu ya, jika ingin memanjang seperti ini, nanti untuk kanvasnya teman-teman cari jumlah pixel yang pada akhirnya sama dengan 4 juta. Itu banyak angkanya ya teman-teman. Jadi bisa 1000 kali 4000, mungkin juga bisa juga 1200
kali 4000 itu akan lebih pasti ya. Nah, yang penting sudah masuk ke dalam kategori minimal berukuran filenya. Seperti itu ya. Nah, kita coba buat kanvasnya memanjang. Itu tadi kita bikin di 1000 kali 4000 ya. Nah, misalnya pengen memanjang ya. Berarti ini kebalik. Berarti yang diisi adalah ininya 1000, ininya 4000. Nah, ini akan buat kanvas memanjang seperti ini. Biasanya ukuran kanvas yang memanjang seperti ini teman-teman biasanya yang upload atau submit gambar atau stock vector itu yang kegunaannya untuk sampul, biasanya sampul ataupun icon set atau apapun itu biasanya memanjang seperti ini. Tapi kalau untuk ilustrasi yang umum ataupun untuk cari aman, ya udah teman-teman nggak usah ribet-ribet, cukup untuk ukuran artboardnya dibuat 2100 kali 2100 aja. Jadi nanti tampilannya kotak atau persegi seperti ini. Begitu ya. Jadi pada intinya adalah mengenal minimum size itu bukan size dari filenya, melainkan size dari ukuran artboard yang kita buat minimum 4 megapiksel. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah paham ya. Sekarang tinggal save as aja ke bagian save as aja filenya ke IPS yang 10 ya kan. Nah, IPS ininya opak gue, ininya 10. Kemudian tinggal oke aja. Nanti tinggal di submit. Nah, ini dengan catatan metadatanya teman-teman sudah dimasukkan dan semuanya sudah diisi gitu. Nah, untuk membahas metadata kita akan bertemu pada video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa aku sampaikan pada pembahasan kali ini. Sudah aku sampaikan dengan detail mengenai hal tersebut. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya yang aku maksud. Jika ada hal yang perlu disampaikan, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di sana. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa disampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.